Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Sestama Bapak Nas, Pak Sarwo. Yang saya hormati Panglima Komando Angkatan Udara 1, Marskal Madia TNI Musafar. Yang saya hormati Komandan Lanut Halim Perdana Kusuma, Marsikal Muda atau Madia. Oh, pertama TNI Erwin, para eselon 1, tenaga ahli staf ahli, teman-teman sekalian. Hari ini sengaja kami ingin melihat langsung cabai yang kita bawa dari Aceh. Kami dihubungi Bupati Aceh Tengah dengan adalah satu Aceh Benar Maria, bahwa ada banyak cabai, stoknya ada. Nah, ini pesawat bola balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari saudara-saudara kita, Kementerian Pertanian dan mitra-mitranya. Jadi pulangnya kosong. Nah, kemudian totalnya tadi dilaporkan 40 ton. Sekarang 20 ton. Sekarang tiba di sini 15 ton. Ada yang dikirim ke Medan, ada dikirim ke Jakarta. Jadi berangkat ke Aceh dari Jakarta itu bawa bantuan dari pemerintah, dari bantuan teman-teman semua. Ini semua atas arahan Bapak Presiden. Apa saja yang bisa bantukan saudara-saudara kita. Kemarin dalam sidang kabinet, kami diminta Bapak Presiden khusus memonitor pangan. Pangan kami siapkan 3 kali dari kebutuhan, 3 kali lipat. Butuhnya 44.000 ton, kami sudah kirim. Terus menerus. Kami siapkan di lapangan 120.000 ton. Jadi 3 kali lipat dari kebutuhan. Insya Allah ini tinggal distribusi kepada daerah-daerah yang terisolir. Tetapi pangan aman. Stok nasional kita tertinggi sepanjang sejarah selama kita merdeka. Insya Allah akhir tahun tinggal hari ini tinggal 2 minggu. 2 minggu insya Allah stok kita minimal 3,6, bisa 3,7 juta ton. Dulu sejak merdeka, sejak Bulog berdiri itu hanya 2 juta ton. Hari ini alhamdulillah dibawa kepemimpinan Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, itu stok kita nanti 2 minggu ke depan tertinggi sepanjang sejarah. Jadi masalah pangan nggak masalah. Berikutnya di lapangan panen di saat gempa. Kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh, Medan yang butuh. Kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontan di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara kita, butuh uluran tangan. Saya katakan beli dengan harga yang menguntungkan. Jangan beli harga karena mereka terdesak. Ini cabai tidak bisa bertahan lama. Karena mereka terdesak, kita manfaatkan situasi. Saya katakan jangan. Beli dengan harga yang menguntungkan petani kita. Karena itu adalah saudara kita. Nanti ini kembali bawa lagi cabai. Atau barang lainnya, atau sayur, atau apapun. Ini ada hikmahnya. Harga cabai naik dikit, sekarang kita suplai Jakarta. Jadi terima kasih Jenderal, terima kasih. Aku terima kasih semuanya. Nah, ini hasil koordinasi. Pak Teddy, Pak Seskap juga selalu hubungi kami. Perintahkan pada kami, pantau Pak Mentan, oh siap. Kemudian Pak Menko Pangan, kami rakortas dengan beliau. Kemudian Pak Menko PMK, Pak Pratik, Mendagri, seluruh eselon 1 yang terkait. Kita komunikasi dengan baik. Satu kata adalah jangan biarkan saudara kita di sana kesulitan, kita meringankan beban mereka. Inilah merupakan bentuk panggilan negara. Cobaan saudara kita Aceh, Sumut, dan Padang adalah cobaan kita semua. Cobaan kita semua. Kita ringankan beban mereka.
Kami pernah mengalami musibah tahun 90. Rumah kami terbakar, kami tidur di bawah pohon. Satu bungkus Indomie itu seakan sangat membahagiakan kami. Kami dibawakan barang bekas, pakaian bekas. Itu sangat membahagiakan kami. Jadi kami mengerti apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana. Juga terakhir kami dari Kementerian Pertanian ada 2 jenis bantuan. Satu bantuan atas nama negara, perintah Bapak Presiden. 2 adalah bantuan Kementan Peduli bersama mitranya. Yang satu adalah kami sudah kirim kurang lebih 1 triliun lebih bantuan ke lapangan dalam bentuk beras, kemudian minyak goreng 6.000 ton, beras 44.000 ton. Itu bantuan pemerintah. Baru saja Gubernur Aceh menyurat 1 kali 24 jam kami setujui permintaannya tambahan 10.000 ton beras. Kemudian Gubernur Sumatera Utara minta tambahan 5.000 ton. 1 kali 24 jam, bahkan bukan 1 kali 24 jam, itu cuma 5 menit. Karena kami pada saat kunjungan di bencana, kami setuju di lapangan 5.000 ton. Karena kalau kita berbelit-belit memproses, kasihan saudara kita, butuh pangan. Kemudian Sumatera Barat juga demikian. Bantuan yang kedua adalah kepedulian saudara-saudara kita semua. Kementerian Pertanian dan Mitra, itu 75 miliar, sudah berangkat 3 kapal. Kapal pertama, kedua, ketiga sudah berangkat. Terakhir kami berangkatkan bersama Pak Kasal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kasal, Kasat, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, seluruh teman-teman. Karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Ini kolaborasi. Karena ini bukan kerjaan kecil. Sekali lagi teman-teman media juga ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Makasih. Silakan. Mendapatkan hukuman dari hakim di Jakarta, kemudian didistribusikan di pasar-pasar tentunya kan. Ini akan mempengaruhi harga cabai itu sendiri atau tidak? Ini akan mempengaruhi harga cabai di pasaran atau tidak di Jakarta? Yang kedua Pak, dari cabai, apakah ada komunitas lain yang kemungkinan bisa dimanfaatkan juga seperti ini Pak? Untuk kota-kota lain begitu. Lalu juga yang ketiga terkait dengan penjelaman bantuan melalui kapal. Follow up update-nya seperti apa Pak? Apakah sudah pada tiba di tempat tujuan atau seperti apa? Yang pertama pasti mempengaruhi harga cabai, menstabilkan harga cabai. Karena beras, aku pantau turun harga beras. Yang kedua adalah ini akan komoditas lainnya, kalau ada sayur-sayuran dan seterusnya kita ambil. Kami bentuk posko di sana. Ada irjen kami, Letnan Jenderal Irham. Baru kami lantik, saya bilang, Anda tugas di sana, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan di Aceh. Kami tugaskan 2 eselon 1 untuk memantau apa saja kebutuhan, kemudian apa yang bisa dikeluarkan dari sana, produk-produk pertanian, kemudian apa yang bisa dikirim. Ada Pak Andriko dari Deputi, 2 eselon 1. Sumatera juga kami tugaskan 2, Pak Ali Jamil, eselon 1, kemudian Pak Ketut. Kemudian Sumatera Barat, ada 2, Brigjen Hermawan dan Ibu Santi. Jadi kami, kemudian, apa tadi yang ketiga? Kenapa? Bantuan kapal sudah tiba 2. Dan tadi ada Metro yang beritakan. Langsung diterima, jadi yang kirim adalah saya sendiri dengan Pak Kasal, dengan TNI Polri, kemudian yang terima adalah tim kami di lapangan, bersama Basarnas, disalurkan. Karena ini adalah perintah Bapak Presiden untuk bantuan yang nilainya 1 triliun, kemudian yang 75 miliar itu titipan orang. Nggak boleh meleset, kenapa? Tagihannya bukan di dunia, auditnya di dunia, di akhirat nanti. Kenapa orang ini niatnya ikhlas bantu saudara kita? Tidak ada boleh meleset di lapangan. Ya, 3 wilayah, Sumbar, Sumut, dan Aceh. 3. Jadi kapal singgah-singgah.
sudah tiba semua dan kami pantau harian, laporannya harian. Di mana tiba, berapa volumenya, sudah diangkut kemana, siapa menerima. Pak Menteri, izin tanya mungkin terkait dengan yang pengiriman ini, boleh ini berarti full dari Aceh aja ya Pak? Dari Aceh. Komoditasnya cabai aja atau komoditas apa lain Pak yang ada di dalam itu? Ini cabai 40 ton. Jadi Yang 15 kan ke Jakarta kan Pak? Kemudian sebagian ke Medan, kita distribusi daerah mana yang membutuhkan. Pak, pembelian nilainya berapa Pak? Karena itu Pak bilang kan menguntungkan tuh, boleh disampaikan Pak, pembelian dari untuk cabai di Aceh ini berapa totalnya untuk dibeli? Instruksi saya, harus dibeli dengan harga yang menguntungkan petani. Saya Berapa, bilang, Pak, nilainya, bahkan jangan ditawar. Total 40 ton kalau tidak salah, antara, kan macam-macam nih, antara 20, 30, mungkin 35, antara itu. Tapi jangan, saya katakan jangan membeli, jangan, maaf kata, jangan ditawar. 35 ribuan berarti ya Pak ya? Iya, jangan ditawar dari lapangan. Angkutannya kita yang tanggung, karena belinya di lapangan. Lalu Pak, apakah akan ada opsi untuk menerima dari 2 provinsi lain ini dan kira-kira kapan Pak untuk Ini datangnya Pak? harganya bervariasi ya, karena ada jaraknya dekat, ada jaraknya jauh. Untuk 2 provinsi lain, apakah akan ada pengiriman serupa dari sana ke sini? Kira-kira Kalau kapan, Pak? ada kami siap. Kan ada pesawat dari sana. Kami siap. Kami kirim, bisa kirim. Kalau dari si Bolga bisa masuk ke Medan. Sejauh ini ada permintaan nggak Pak? Sejauh ini sudah ada permintaan belum dari 2 provinsi? Sampai tadi baru Aceh. Ini apakah akan bertahap lagi Pak untuk yang di Aceh untuk cabai ini Pak? Bertahap. Berarti hanya Karena di cabai ya Pak karena ya? kita gunakan pesawat yang berangkat atau kapal yang berangkat kosong kan, bawa pulang barang komoditas pertanian, terutama yang mudah rusak. Oke, terakhir, silakan. Yang pertama Pak, ini kan ada 40.000 ton ya? Yang 4 ton. Oke, 40 ton yang supply dari Aceh. Boleh tahu Pak, ini jenis cabainya apa aja? Karena dari data panel harga Bapanas kan cabai rawit di Aceh kan mahal tuh. Naiknya kalau nggak salah 29%. Nah, apakah ini dengan supply pasokan yang sebesar ini apakah tidak mengganggu harga pasar gitu Pak Menteri? Maksudnya turun? Lagi naik, kalau saya ngelihat data di panel harga Bapanas untuk cabai rawit Naik. Aceh naik 29,82%. Berapa di Aceh? Di Aceh harganya 74.000 per kilogram. Oke. Nah, artinya ketika pasokan di Aceh disuplai ke daerah lain, apakah ini tidak mengganggu harga pasar? Itu yang pertama Oh Pak. gini, oke. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua, di kawasan Indonesia Timur kan membludak harganya, sangat gila naik Pak Mentan. Di Bapanas datanya ada tuh Pak Menteri. Ini apakah tidak naiknya berapa? di atas harga acuan pemerintah? Berapa? Di kisaran di Papua misalkan itu harga cabai rawit 100 lebih per kilogram. Oke. Nah, apakah ini kemudian tidak menjadi concern Kementan untuk cabai? Terima kasih Pak Oke. Menteri. Karena Anda bertanya, boleh nggak aku bertanya satu? Satu aja, kan banyak pertanyaan. Boleh? Boleh? Pernah nggak harga cabai 3.000? 10.000? Enggak, aku mau tanya dia supaya sportif. Pernah nggak 10.000, 3.000? Pernah nggak dengar cabai anjlok? Pernah ya? Sekarang pertanyaanku, kalau dia anjlok bangkrut atau tidak petani kita? Nah, sekarang makanya kita menjadi stabilisator. Di Aceh tadi aku jawab, itu ada daerah harganya 20.000, ada 30.000, ada 40.000. Ini dikirim ke daerah yang tinggi, yang mahal. Dan tim kami bekerja di sana. Kolaborasi dengan Pak Dandim, terima kasih Pak Dandim di sana, Pangdam dan Rem, itu kolaborasi. Oke, dikirim ke daerah-daerah yang harga mahal. Kemudian juga di Medan, harganya juga naik, benar. Dikirim ke Medan. Jakarta, harga sekarang Jakarta ada nggak penjual cabai? Berapa? Kalau untuk saat ini penjualan cabai Jakarta sangat normal sekali Pak. Normal? Betul, normal. Bapak yang bicara jawab. Ini daripada ini aku tidak kenal nih. Ya. Untung ada pedagang cabai. Siap, betul Pak. Pedagang cabai Sari bukan berjati. Kenal saya. Kenal Pak. Aku tidak pernah ketemu, baru ketemu ya. Jawab itu
kami menjelaskan bahwasannya harga cabai untuk saat ini Pasar Induk Keramat Jati cukup stabil karena kami sendiri selaku pedagang Pasar Induk Keramat Jati tentunya sekarang yang musim itu mulai dari daerah Jawa Barat, bahkan di daerah Jawa Tengah agak berkurang, tapi daerah Jawa Timur sekarang lagi pada panen. Tentunya Raid Merah Keriting ya. Community 2 ini sangat aman sekali Pak Menteri buat untuk persiapan. Kalau untuk harga semalam bahkan tadi siang saya jual cabai keriting itu yang bagus di angka 35. Kalau untuk rawit 40.000 itu yang bagus sudah. Ya bahkan untuk kedepannya siap benar Pak. Itu wartawan itu ditulis tuh. Nggak masalah. Oke. Boleh cek ke pasar Pak. Kami sebagai pelaku. Ada tanggung jawab kan? Ya. Ada Pelaku semua. Oh pelaku pedagang semua. ini pedagang itu Pak. Maksudnya mau beli cabai ini kan? Insya Allah. Ya, harus. Oke, jadi itu jawabannya tadi ya. Janganlah. Dari mana? Kompas. Janganlah. Harga melambung tinggi janganlah. Sudahlah. Yang baik-baik dikit. Itu dengar langsung ya. Pusat cabai Indonesia ada di Jakarta. Barometer adalah Jakarta. Karena ini datang dari timur, datang dari barat, ini dari barat. Oke? Ada yang lain? Sepakat ya? Harga cabai aman kan? Aman ya? Jangan sampai Anda tulis di situ 100.000, mati kita. Oke? Untung dia datang nih, untung dia datang. Jadi penciumannya tajam. Ada cabai mendarat di Halim. Pak, kalau Bagaimana? di pasar tradisionalnya sudah 45.000. Di eceran? Iya, di Keramat Jati, pasar Keramat Jati. Itu. Oke. Ya, aku minta sampaikan pedagang ya. Janganlah, ayo kita hidup damai. Beri kesempatan petani kita untung, konsumen kita tersenyum, tapi pedagang juga untung. Ini 40.000, 30.000 tiba-tiba dijual di ujung 90.000. Tolong dengan segala kerendahan hati kami sebagai Menteri Pertanian, kita sebagai pemerintah ingin semua tersenyum. Petaninya tersenyum, pedagangnya tersenyum, dan juga konsumen tersenyum. Jangan ada berteriak salah satunya, karena yang kena itu adalah Menteri Pertanian, padahal pelakunya middleman ini. Bapak tadi sampaikan bahwasannya harga cabai ada pernah nggak 3.000, 10.000 ada Pak. Nah, ini 3.000 saksi. Sudah dia dengar. Nah, pada saat Dia keselnya dengan dia tidak menutup kemungkinan buat untuk dia operasionalnya, dia cabutin Pak. Yang nggak penting sekarang. Betul, Kalau itu. nggak penting, ongkos buruh petik aja udah berapa Pak? Oke, sudah ya. Dah, teman-teman. Terakhir ya. Pak, berarti yang membeli cabai ini dari Kementan atau dari pelaku usaha Pak? Menteri Pertanian Republik Indonesia gitu. bergerak cepat. Kalau ada yang mau beli, sudah aku pikirkan. Kalau tidak laku, ya sudah boleh buat. Itu kita bagi-bagi. Pak, berarti cabai ini masuk pasar Keramat Jati atau pembagian? Kenapa? Karena gini, saudara kita ini kesulitan mengeluarkan cabai. Beliau telepon, bupatinya telepon, wagub telepon, Aceh. Pak Mentan hari gini, oke deh, berapa ton? 40 ton, aku bayar. Langsung anak-anak transfer uangnya. Udah aku nggak tanya lagi. Pesan saya satu, jangan merugikan petani kita. Kalau perlu naikkan supaya untung. Kenapa? Saudara kita ini lagi kesulitan. Belum tentu cabainya dipanen semua. Udahlah, yang penting jangan rugi. Itu permintaan saya ke lapangan. Dan aku tidak hitung jujur per kilonya, langsung sekian jumlahnya total kirim, transfer. Oke, kasih ya. Ada teman-teman mau bawa cabai pulang? Ya, ini cabai menteri nih. Boleh? Oke, silakan. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.